Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom semuanya, salam kenal dari saya, Pendeta Yabes Marbun. Ya, hari ini saya menyampaikan satu tema, ya, firman Tuhan, ya, topik firman Tuhan yaitu iman yang terukur, ya, atau iman yang terbukti. Nah, saudara, kalau saya tanya kita apa yang dimaksud dengan iman, tentunya semua punya jawaban masing-masing, ya, semua punya pandangan masing-masing, ya. Tapi mungkin kalau iman itu secara sederhana, apa itu iman? Percaya, gitu kan. Nah, biasanya didefinisikan dengan percaya. Tapi juga kalau kita gali lebih dalam firman Tuhan, iman itu bukan hanya sekedar percaya, tapi juga mempercayakan diri, ya. Jadi bukan hanya sekedar percaya, tapi juga mempercayakan diri. Nah, makanya orang yang beriman itu bukan hanya sekedar orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang beriman itu adalah orang yang benar-benar mempercayakan diri kepada Tuhan. Karena kalau ngomong tentang percaya kepada Tuhan, ya mohon maaf, setan juga percaya sama Tuhan, begitu ya. Ya, kalau setan itu kalau mendengar nama Tuhan itu dia gemetar gitu kan, dia takut. Suatu kali Yesus sampai di satu tempat yang bernama Gerasa, ada seorang yang dirasuki setan, namanya Legion gitu ya. Dan ketika Yesus ada di situ dan mendengar Yesus ada di situ, dia katakan, Yesus anak Daud, Yesus anak Allah, belum waktumu untuk membinasakan aku. Wah, dia gemetar. Saya yakin dan percaya, karena dia percaya Tuhan bisa membinasakan dia. Nah, jadi setan itu benar-benar percaya sama Tuhan. Nah, makanya iman itu lebih dari sekedar percaya, bahkan lebih kepada mempercayakan diri, ya, mempercayakan diri. Kalau mempercayakan diri itu seperti apa? Mempercayakan diri itu, nah yang kita mau bahas hari ini, mempercayakan diri itu artinya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita tetap yakin kita pasti ditolong. Katakan amin. Ya, kalau hanya sekedar percaya dan kita lihat kenyataannya tidak ditolong, kita akan bilang, ya ternyata beda ya, ternyata Tuhan itu ya. Ya, gue udah berdoa kok gak dijawab-jawab ya. Nah, makanya kita belajar hari ini. Iman seperti apa sih iman yang benar itu? Iman yang harus dibuktikan. Nah, Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai 28, 8 ayat. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan di daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi mengikuti kita, dan dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada apa di situ? Kepada anjing. Kepada perempuan itu, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki, dan seketika itu juga anak-anaknya sembuh. Baik, ini cerita di mana seorang perempuan atau seorang ibu yang punya anak, ya, seorang ibu punya anak dan anaknya kerasukan setan. Nah, kerasukan setan pada zaman dulu itu bukan hanya sekedar ya dirasuk setan, enggak, tapi itu juga menurut mereka adalah aib. Itu juga adalah sebuah penyakit. Jadi kalau misalnya ada yang kerasukan setan, waduh, itu satu penyakit yang nggak main-main pada saat itu. Nah, ibu ini tahu Yesus ada di daerah dia. Nah, Yesus waktu itu bukan lagi tidak sedang ada di daerah Israel. Yesus sedang ada di daerah Tirus dan Sidon pada saat itu. Nah,
Kita perlu tahu beberapa hal, beberapa fakta yang harus kita pahami. Tirus dan Sidon itu adalah wilayah Siro-Fenisia yang merupakan wilayah orang non-Yahudi. Nah, saudara perlu tahu juga, orang non-Yahudi itu dianggap kafir oleh orang Yahudi. Nah, Yesus ini kan orang Yahudi. Yesus ini kan orang Israel. Ya. Nah, Yesus waktu itu ada di Siro-Fenisia. Berarti Yesus ada di tengah-tengah orang non-Yahudi. Nah, saudara tahu, orang non-Yahudi pada saat itu dianggap kafir oleh orang Yahudi. Jadi, sekedar informasi nih, sebenarnya kafir itu pertama kali muncul dari orang-orang Yahudi. Ya, jadi sebenarnya orang yang dianggap kafir itu bukan orang Kristen, tapi orang non-Yahudi itu kafir, itu pertama kali. Ya, jadi artinya kalau hari-hari ini kita mendengar ada yang ngomong kafir lo, enggak. Semua kita kafir. Karena apa? Kita bukan orang Yahudi. Ya. Bagi orang Yahudi, kita ini kafir karena kita di luar Yahudi. Nah, jadi pada saat itu perempuan ini bukan orang Yahudi, makanya dianggap kafir bagi orang Yahudi. Dan kata kafir itu pertama kali muncul di sana. Yang selanjutnya wanita yang anaknya kerasukan setan ini adalah orang kafir. Karena apa? Orang non-Yahudi. Sedangkan Yesus orang Yahudi. Sebenarnya tidak boleh ketemu, tidak boleh ngobrol, bahkan tidak boleh bersentuhan. Itu hukum yang sangat ketat pada saat itu. Orang Yahudi tidak boleh bertemu dengan orang non-Yahudi, apalagi mereka berhubungan. Karena orang non-Yahudi dianggap kafir. Nah, bagaimana mungkin Yesus menolong dia? Yesus yang adalah seorang Yahudi, Yesus yang adalah seorang Israel, dimintain tolong sama orang kafir. Dan orang Yahudi ini sangat eksklusif sekali. Mereka menganggap mereka orang Yahudi doang yang akan selamat. Orang non-Yahudi nggak akan selamat. Bahkan ini perempuan nggak akan selamat. Makanya nanti kita lihat di ayat selanjutnya itu. Yesus katakan keselamatan itu bukan buat elu. Karena aku datang hanya untuk orang-orang Yahudi. Bukan untuk kamu. Nah, tapi kita lihat. Kita belajar dari orang kafir satu ini. Dia menunjukkan imannya yang benar-benar terbukti. Dia menunjukkan imannya yang begitu luar biasa. Bayangkan, hal pertama yang dialami, anaknya kerasukan setan. Bapak Ibu yang punya anak, teman-teman yang punya anak di sini, pernah nggak ngalamin seperti yang dialami ibu ini? Jangan sampai ya, amit-amit ya. Waduh, jangankan kerasukan setan, anak demam dikit aja kita udah kocar-kacir gitu ya. Jadi anak ibu ini ketakutan sekali. Ditambah lagi ketika dia ketakutan, ada Yesus di situ. Ada Yesus di situ, dia berharap dong. Dia kan sering dengar Yesus sering melakukan mukjizat. Yesus sering usir setan. Yesus sering melakukan sembuhkan orang sakit. Dengan harapan yang luar biasa. Ekspektasi dia waktu ketemu dengan Tuhan. Wah, mudah-mudahan aku ketemu sama Tuhan. Tuhan sembuhkan anakku, Tuhan usir setan. Waktu dia datang sama Tuhan Yesus bilang apa? Wah, kalau saya bahasakan dengan bahasa sekarang, entar dulu, lu siapa, gua siapa? Begitu kan? Lu siapa, gua siapa? Orang Yahudi bro, bukan bro ya, sis gitu ya. Mungkin Yesus panggil perempuan itu sis gitu ya. Orang Yahudi sis, gak mungkin orang Yahudi dengan non-Yahudi bertemu. Yesus gak jawab sama sekali. Waktu dia minta tolong sama Tuhan Yesus, Yesus gak jawab. Saudara, seberapa di antara kita yang pernah ngalamin hal ini? Kita udah doa sampai jungkir balik. Doa 1 jam, tambah lagi 2 jam, tambah lagi 3 jam. Tapi kok nggak didengar Tuhan ya? Sepertinya Tuhan nggak jawab apa-apa. Saudara, saya mau katakan, Tuhan Yesus sedang menguji kesabaran kita. Sama seperti yang Yesus lakukan sama perempuan ini. Yesus sedang menguji wanita ini. Dia nggak jawab. Mungkin kalau saya waktu itu ada di situ, saya akan bilang sama Yesus, Sus, sombong amat sih. Tapi ternyata di dalam pikiran kita selalu salah menilai Tuhan. Pikiran kita selalu salah menilai Tuhan. Yesus pada saat itu bukan berarti dia sombong dan gak mau tolong, tapi dia sedang menguji nih perempuan. Yesus pakai bahasa apa? Oh, aku datang bukan untuk orang-orang di luar Yahudi. Aku datang itu untuk orang Yahudi. Waduh, kalau saudara jadi perempuan ini gimana perasaannya? Sakitnya tuh di sini, semua tempat sakitnya. Iya kan?
Bayangin aja, wah, yang Yesus katanya orang baik, orang yang gak sombong, suka nolong orang. Ternyata ketika gue minta tolong, dijawab juga kagak gitu. Wah, itu parah sekali. Tapi ternyata apa yang dipikirkan perempuan ini, saudara? Dia tetap sabar. Dan terus dia minta tolong. Nah, perempuan ini bukan hanya anaknya kerasukan setan, bukan hanya dicuekin sama Yesus, diusir sama murid-murid. Murid-murid bilang, ngapain lu sini? Lu ganggu aja lu. Yesus lagi mau pelayanan nih. Yesus lagi makan nih, lu jangan ganggu. Diusir lu, bayang. Bukan hanya itu saja. Bukan hanya anaknya kerasukan setan, dicuekin sama Tuhan Yesus, diusir sama murid-murid. Apa yang terjadi? Dikatain antit. Ini kan di YouTube ya, jadi disensor bahasanya. Yesus menyebut wanita ini antit, gitu ya. Sebab memang bagi orang Yahudi, orang-orang di luar Yahudi itu adalah mereka anggap itu binatang atau anjing. Mereka anggap, walaupun mungkin bukan anjing liar, tapi mereka anggap lebih rendah dari mereka. Dan Yesus katakan, tidak patut seorang tuan yang makan di meja memberikan makanan yang harusnya untuk anaknya diberikan kepada anjing. Berarti kan Yesus menganggap perempuan ini, teman-teman lu bayangin aja, udah dicuekin, udah diusir, dikatain lagi. Waduh, pernah ngalamin gak sih? Ya, pernah ngalamin gak sih kira-kira? Waduh, mungkin nggak pernah ya. Ya kalau dicuekin, doa nggak dijawab itu mah udah biasa lah, ya kan? Mungkin Tuhan, aku mau beli Lamborghini, nggak dijawab-jawab sampai sekarang, itu mah udah biasa gitu. Tuhan, aku mau duit 3 triliun, itu mah udah biasa, nggak dijawab sampai. Tapi ini perempuan bukan hanya nggak dijawab, ini perempuan diusir sama murid. Bukan hanya diusir, dikatain lagi. Wow. Saya coba mendramatisir ya. Saya coba mendramatisir dan membayangkan begitu menderita perempuan ini. Memang menderita dia karena anaknya kerasukan setan. Tapi mungkin kalau dia manusia biasa seperti kita ini, sakit hati kita itu lebih sakit dibanding apa yang kita alami. Perlakuan Yesus dan murid-muridnya lebih sakit dari masalah yang kita alami saat itu. Tapi perempuan ini, dia nggak sakit hati. Bahkan dia katakan apa? Dia katakan, ya boleh dong Tuhan. Nggak apa-apa. Coba saya bahasakan dengan bahasa saya. Oke lah, aku anjing. Aku orang non-Yahudi. Oke, nggak apa-apa. Tapi boleh dong remah-remah. You know remah-remah? Remah-remah itu sisa-sisa. Boleh dong sisa-sisa makanan, sisa-sisa berkat itu, sisa-sisa keselamatan itu. Aku terima. Wow, bagi saya ini kerennya luar biasa. Ini orang bukan hanya sabar, tapi ini orang benar-benar sangat dewasa. Ini orang sangat benar-benar membuktikan kepercayaannya sama Tuhan. Dia benar-benar percaya, makanya saya katakan tadi, bukan hanya sekedar percaya, tapi benar-benar percaya. Saya nggak menemukan kata yang di atas dari benar-benar percaya atau mempercayakan diri. Dia nggak salah sangka sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apa yang kita alami? Masalah apa yang kita hadapi? Saya tahu COVID-19 membuat kita semua susah. Nggak ada yang nggak terdampak, semua terdampak. Ada yang terdampak penyakit, ada yang terdampak ekonomi. Saudara tahu nggak? 3 slogan yang terkenal orang Kristen. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman berkata seperti ini, besok aku pasti sembuh. Besok aku pasti diberkati Tuhan. Besok aku pasti ditolong Tuhan. Hey, 1 hari udah berlalu, pertolongan belum datang. Kesembuhan belum datang. Kamu marah sama Tuhan? Enggak kan? Masih ada yang kedua, apa? Pengharapan. Pengharapan bilang gini, oke, Tuhan belum sembuhkan hari ini, tapi aku percaya, aku berharap sama Tuhan, minggu depan aku disembuhkan. Aku berharap sama Tuhan, tahun depan pasti berubah. Aku berharap sama Tuhan, 2 tahun ke depan, pasti nggak seperti ini. Bos, 3 tahun udah lewat. Hidup lo gitu-gitu aja.
sakit lo belum sembuh, ekonomi belum nambah, keadaan belum pulih, mau marah sama Tuhan, mau komplain sama Tuhan, mau demo sama Tuhan? Enggak. Kalau orang Kristen itu mesti sampai yang ketiga, kasih. Karena iman, pengharapan, dan kasih. Kasih bilang begini, Tuhan, kalaupun kau nggak sembuhkan aku tetap mengasihi Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Wow! Kalau Tuhan nggak berkati aku tetap mengasihi Tuhan. Itu namanya kasih. Ini namanya iman. Ya, bukan aman. Kalau aman itu Tuhan tolong. Nggak ditolong, cari pertolongan lain. Itu aman. Ya. Tapi yang namanya iman, kalaupun Tuhan nggak tolong, aku tetap percaya sama Tuhan. Kalaupun Tuhan nggak tolong, aku tetap mengasihi Tuhan. Sama seperti perempuan ini. Perempuan ini bisa dikatakan, wah, parah perlakuan Tuhan Yesus dengan murid-murid. Tapi dia tetap sabar dan tetap percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini, saudara, seberat apa masalahmu? Seberat apa mungkin kondisi yang kau alami? Pandemi COVID-19 membuat kau susah. Tetap percaya sama Tuhan. Tetap sabar nunggu janji Tuhan. Walaupun seolah-olah kayaknya, aduh, kondisi yang Tuhan izinkan ini kok gini ya Tuhan. Tuhan kok rasanya kayak gak sayang ya sama aku. Saudara jangan berpikiran seperti itu. Karena mungkin ujung-ujungnya di luar dari ekspektasi. Ayat 27 perempuan ini bilang, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Iman yang sangat luar biasa. Iman yang sangat dewasa. Iman yang sangat terukur. Bisa gak kita berkata, Tuhan, gak apa-apa. Aku tetap mengasihi Engkau. Aku tetap mencintai Engkau. Iman yang dewasa itu adalah iman yang terukur. Iman yang bisa dibuktikan. Iman yang dewasa itu iman yang gak abstrak. Ya gue percaya sama Tuhan, tapi ya bro, gue kan harus berusaha untuk menolong diri gue. Ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu datang dalam kehidupan kita, Tuhan punya cara untuk membawa kita keluar dari situ. Buktikan kepercayaanmu sama Tuhan. Buktikan kalau engkau benar-benar percaya sama Tuhan. Dengan engkau tetap setia. Engkau tetap berharap. Engkau nggak bergeser dari iman. Engkau nggak bergeser dari kepercayaan. Justru semakin berat masalahmu, semakin sering kau datang pemuritan. Semakin berat masalahmu, semakin sering kau mengikuti beribadah. Hari Minggu kau nonton live streaming di YouTube, ya, masalah semakin berat. 4 kali putar tuh YouTube. Walaupun dengan ibadah yang sama. Itu yang benar, bukan gitu ada masalah akhirnya. Ya pastor, udah dulu deh, gue istirahat dulu deh pelayanan. Gue istirahat dulu lah, ibadah lah. Ibadah juga gak ada berubah apa-apa. Saudara, kita belajar dari perempuan ini. Dia buktikan kalau dia benar-benar beriman. Dia buktikan kalau dia benar-benar dewasa. Iman yang dewasa itu, iman yang rendah hati. Dia sadar dia butuh pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kita ini, mohon maaf saya pakai kata gak tahu diri. Kita yang minta tolong tapi kita yang lebih ngegas. Tuhan lu mau tolong gua gak sih? Kalau lu gak mau tolong gua gak apa-apa, ngomong aja biar gua tahu gitu kan. Iya kan? Kalau gua jadi Tuhan, gua pasti bilang, gua geplak tuh pahanya. Kadang-kadang kita yang butuh tapi kita yang songong. Kita yang butuh tapi kita sok gak butuh gitu loh. Perempuan ini dengan rendah hati walaupun dikatain anjing. Tapi dia bilang, ya gak apa-apa. Emang aku anjing. Tapi boleh dong anjing makan sisa dari meja Tuhan. Bisa gak kita bilang, Tuhan aku ini manusia gak berguna. Boleh gak aku layak terima anugerah dari Tuhan? Jangan doanya, Tuhan berkati ya. Oh kalau doa itu, biasa orang Kristen begitu ya. Orang Kristen itu begitu. Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan berkat, sertai perjalanan, berikan makanan, berikan job, berikan proyek, dalam nama Yesus, amin. Aduh, kalau saya jadi malaikat, saya bilang, ini orang gak tahu diri banget. Lu minta apa ngerampok? Datang berdoa sama Tuhan dengan rendah hati. Tuhan, kau Allah yang luar biasa. Hamba yang tak berguna ini, layakkah menerima anugerah dari Tuhan? Namun hamba yakin Tuhan, Engkau melayakkan aku menerima berkat. Itu dong.
Ini minta tangan di atas. Perempuan ini dia sadar dirinya siapa. Dia rendah hati. Dia menunjukkan kedewasaan iman. Makanya saya mengatakan, orang yang rendah hati, bukti dari seseorang yang memiliki iman yang dewasa. Ayo teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sadar dan rendah hati di hadapan Tuhan. Kita sadar bahwa kita nggak ada apa-apa. Nah, iman yang dewasa itu adalah iman yang nggak akan tergoyahkan. Mungkin hari ini kau sedang berdoa, ya sesuatu yang kau impi-impikan sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, belum ada jawaban. Terus berharap. Pray until something happen. Berdoa terus. Jangan sampai digoyahkan oleh situasi kondisi. Dan iman yang tidak tergoyahkan itu adalah iman yang dewasa. Tapi iman yang kosong adalah iman yang gampang digoyahkan. Iman yang hanya sekedar berharap. Iman yang hanya sekedar meminta. Saudara, Yakobus 2:20, hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong? Kalau engkau katakan engkau beriman, berarti engkau harus komitmen. Lakukan sesuatu. Setia terus sama Tuhan. Setia terus melayani Tuhan. Setia terus minta sama Tuhan.